Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansori Ma'ruf dengan NIM 214105010021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu sejarah pemikiran ekonomi makro Islam, yang mana ekonomi makro Islam itu sudah mulai diterapkan sejak pada era Nabi Muhammad SAW hingga kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama dan intelektual muslim dari waktu ke waktu hingga sempat mengalami kemunduran dan kejayaan. Di dalam sejarah pemikiran ekonomi makro Islam terdapat beberapa kebijakan, di antara lainnya yaitu kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW, yang mana sejak Nabi Muhammad dipilih menjadi Rasul, pemikiran Islam muncul dan mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik, dan juga perniagaan atau ekonomi. Adapun perkembangan pemikiran pada masa tersebut meliputi yang pertama kebijakan fiskal pada masa Rasulullah, yang kedua unsur-unsur kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, yang ketiga sumber-sumber pendapatan negara, yang keempat pengeluaran negara, dan yang kelima yaitu Baitul Mal. Kemudian ada kebijakan ekonomi makro pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq membuat kebijakan-kebijakan umum pada masa pemerintahannya. Di antara lain yaitu menetapkan akad perdagangan sebagai syariat, yang kedua penegakan hukum bagi masyarakat yang membayar zakat. Yang tidak membayar zakat akan diperangi. Yang ketiga mengelola perekonomian secara langsung. Yang keempat ahlu badar tidak dijadikan sebagai pejabat negara. Yang kelima ahlu badar tidak mendapat keistimewaan kekayaan negara. Selanjutnya pada masa kepemimpinan pemerintahan Umar bin Khattab juga memiliki kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk mencapai kesuksesan pada masa pemerintahannya. Yang pertama yaitu menetapkan sistematis dalam mengambil jizyah pada ahlu zimah sesuai dengan kadar kemampuannya. Yang kedua menghentikan pendistribusian zakat dan mu'alaf. Yang ketiga memperbaiki pengkreditan terhadap debitur yang mengalami kesusahan dalam memenuhi kewajibannya. Yang keempat, mempajak kuda yang dibebaskan Rasulullah SAW dari pajak. Yang kelima, membentuk Dewan Negara, Baitul Mal, dan sistem negara yang mampu menggerakkan perekonomian. Selanjutnya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, juga beliau memiliki kebijakan-kebijakan yang dilakukan Utsman bin Affan. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau juga melakukan kebijakan-kebijakan untuk mencapai kesuksesan pada masa pemerintahannya. Di antara lain yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Yang kedua membuat armada laut. Yang ketiga tidak mengambil gaji dari kantor beliau. Yang keempat tetap memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, zakat harta yang dihasilkan dari tambang atau terpendam ditaksir sendiri oleh pemiliknya. Selanjutnya, pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau juga memiliki kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mencapai kesuksesan pada masa pemerintahannya, yaitu antara lain meratakan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. Yang kedua, memajak para pemilik kebun. Yang ketiga, membayar para pegawai seminggu sekali. Keempat, menjaga keamanan pasar. Yang kelima, kompensasi bagi para pekerja jika rusak barangnya yang dikerjakan. Setelah itu, selain kebijakan ekonomi pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, ada juga kebijakan ekonomi pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Yang pertama dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana memasuki pada pemerintahan Muawiyah merupakan awal kesuksesan dari Bani Umayyah, yang mana masa pemerintahan Muawiyah ini juga merupakan titik awal dari berubahnya sistem pemerintahan Islam, yang mana dulunya bersifat demokratis kemudian berubah menjadi monarki. Hal ini ditandai dengan ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk bersedia setiap terhadap Yazid putranya, yang mana
Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, pada masa pemerintahannya beliau mendirikan kantor catatan negara serta merancang pola pengiriman surat melalui pos serta fasilitas pendukung lainnya. Contohnya yaitu mencetak uang dan mengembangkan jabatan. Pada kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, implementasi mengenai pemikiran yang serius untuk menerbitkan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran merupakan berada pada masa kepemimpinan Abdul Malik, dan keberhasilan tersebut bisa tercapai karena permintaan dari pihak Romawi kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk menghapuskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku. Tetapi Khalifah Abdul Malik bin Marwan sangat keberatan dan menolak, sehingga dari peristiwa tersebut beliau akhirnya mencetak mata uang Islam sendiri dengan mencantumkan lafadz Bismillahirrahmanirrahim dan menggunakannya kata tulisan Arab pada tahun 659 Masehi atau 74 Hijriah. Selanjutnya, pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, ajaran Islam kembali diterapkan. Beliau melakukan perbaikan di sektor masyarakat, yang mana ada beberapa kebijakan yang diterapkan, meliputi yaitu kebijakan otonomi daerah, yang mana seluruh wilayah memiliki wewenang dalam mengelola zakat dan pajak, serta tidak harus untuk menyerahkan kepada pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat tetap akan memberikan bantuan kepada wilayah yang kurang dalam hal pendapatan zakat dan pajaknya. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi pada masa Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1516 Masehi, yang mana pada masa permulaan pemerintahan Bani Abbasiyah, pertumbuhan ekonomi dikatakan cukup stabil dikarenakan Khalifah Al-Mansur merupakan tokoh ekonomi Abbasiyah yang telah mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan keuangan negara. Keutamaan dari Al-Mansur sendiri yaitu dalam menguatkan dasar daulah Abbasiyah dengan ketajaman pikir, disiplin, dan adil adalah sama halnya dengan Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Melihat dari perkembangan sejarah tentang perekonomian, khususnya ekonomi Islam, keadaan ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW hingga setelahnya tidak jauh berbeda. Hanya saja warna-warni ekonomi tidak serumit seperti ekonomi Islam setelahnya. Perbedaan ini mungkin terletak pada jumlah masyarakat Islam yang masih di ruang lingkup Mekah dan Madinah dan sebagian daerah Arab lainnya, serta belum terlalu luas untuk menyebar ke daerah-daerah lainnya. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.